bahwa kerajaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengenali Allah melalui Asma'ul Husna. Lebih kurang 3 Asma'ul Husna yang kita jelaskan tadi. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Ar-Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Ar-Rahim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa di mana saja berada, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Dengan nikmat dan karunia Allah itu, kita kembali bisa bergerak di bumi Allah ini, bisa beramal di muka bumi Allah ini. Semua itu atas izin Allah, atas nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah buat Habibuna wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa di mana saja berada, saat ini kita akan membicarakan tentang mengenal Allah dan Rasulnya. Ketika kita berbicara bagaimana mengenal Allah dan Rasulnya, maka ketika itu kita sedang membicarakan bagaimana kita ta'aruf, bagaimana kita bisa mengenali sesuatu. Dalam hal ini banyak cara, banyak metode yang bisa kita pergunakan agar bisa kita mengenal sesuatu itu. Bisa saja kita mengenal Allah itu melalui nama-namanya yang mulia. Bisa saja kita mengenal Allah itu melalui alam. Alam itu termasuk diri kita sendiri. Kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui itu. Nah, cuma yang jelas, pemirsa di mana saja berada, untuk mengenal Allah itu banyak cara dan banyak metode yang bisa kita lakukan. Maka pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang mengenal Allah itu melalui Asma'ul Husna. Nah, bagaimana cara kita mengenali Allah melalui Asma'ul Husna itu? Ketika kita berbicara Asma'ul Husna, sudah tergambar dalam pemikiran kita bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik. 99 nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menggambarkan kepada kita bagaimana kita mengenali Allah itu melalui Asma'ul Husna yang 99 itu.
Tentu dalam waktu yang singkat dan terbatas ini kita tidak akan banyak membicarakan dan tidak bisa kita bicarakan 99 Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa poin saja di antaranya. Ketika kita berbicara tentang Asmaul Husna, Huwallah, La ilaha illallah, War-Rahman. Ketika kita berbicara tentang Allah, kemudian kita kenali Allah itu melalui sifat, melalui nama Allah Asmaul Husna. Di antaranya adalah Ar-Rahman. Nah, ketika kita berbicara tentang Ar-Rahman, yang terbayang oleh kita ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, Nabi berpesan kepada kita agar selalu memulai perbuatan itu dengan membawa nama Allah, melekatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sering kita dengar apapun kegiatan mulailah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam itu sudah ada nama yang melekat, nama yang mulia melekat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antaranya adalah Ar-Rahman. Secara bahasa makna Ar-Rahman itu pengasih. Bagaimana kasihnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara tentang pengasihnya Allah? Begitu banyak pemirsa tentang kasihnya Allah kepada kita. Allah tidak pandang bulu. Ketika Allah bersifat, ketika Allah bernama Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih seluruhnya. Siapapun makhluk Allah itu Allah kasih. Beriman atau tidak beriman, salat atau tidak salat, orang Islam atau tidak Islam, karena makhluk Allah seluruhnya Allah kasihi. Nah, itu buktinya. Jadi kalau bahasa kitanya tidak bisa kita bandingkan. Ada orang tidak sholat mudah rezekinya. Ada orang tidak berdoa diberi oleh Allah. Tidak mendoanya, tapi diagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta, diagih oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman. Di sana kita melihat bahwa tidak ada tandingan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang bisa sekufu. Tak satu pun yang bisa serupa. Beda dengan manusia ketika manusia bersifat adojo, manusia itu bahkan bernama si Rahman. Tapi berbeda dengan ketika Allah memiliki nama Ar-Rahman. Kalau bahasa awaknya Ar-Rahman awak tu ada udang di balik bakwan. Atau ada barado. Bamang ko elok bana kainyo. Adonan diaruan. Ada balas jasa yang diharapkan. Sehingga kita kasihi. Bamang ko elok bana tetanggayo matawan nanti. Tasasa awak bisa minta tolong ke tetangga. Itu manusia bersifat Ar-Rahman. Tetapi Allah tidak. Siapapun makhluk yang tercipta, yang Allah ciptakan, semuanya Allah kasihi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Beda dengan Ar-Rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Inilah bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim terkhusus, teruntuk, hanya untuk orang-orang yang beriman. Apa dia? Itulah dia
bagi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan sayangnya Allah. Kapan sayangnya Allah itu mereka dapatkan? Ketika nanti. Makanya bagi orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Bermohonlah kamu dengan kalimat asma'ul husna. Di antaranya ya Rahman, ya Rahim. Artinya apa? Bagi orang-orang yang beriman, terkhusus bagi orang-orang yang mentaati Allah, yang meyakini adanya Allah itu, khusus untuk mereka, yang Allah berikan itu adalah sayang. Jadi nan sayang itu berbeda dengan kasih. Samojo kita punya anak, ada anak balimu, ada anak betigo, antara kasih dan sayang itu berbeda. Sebagai kewajiban seorang ayah, setiap anak pasti mendapatkan rezeki, mendapatkan belanja dari ayahnya. Tapi di antara anak yang berlima, yang bertiga tadi, ada di antaranya satu anak itu yang mendapat sayang, yang khusus, yang selalu ada di hati ayahnya. Kadang-kadang kalau sakit ayah, anak tu yang terpanggil. Padahal anak ada berlima, ada bertiga. Tapi kenapa anak yang satu itu selalu dipanggil? Kadang-kadang kalau bahasa awaknya lah cemburu lo anak yang berampek, lah cemburu lo anak yang badu. Kenapa? Karena merasa dia bukan bahagian daripada anak ayahnya. Padahal sebenarnya bukan itu. Tetapi begitulah sayang seorang ayah kepada anaknya. Ketika dia sakit, akan terlihat di sana mana anak yang Allah, mana anak yang dia kasihi dan mana anak yang dia sayangi. Jadi kadang-kadang kalau anak yang disayangi itu bahkan menjadi obat bagi ayahnya ketika ayahnya sakit. Nampak saja anak yang disayangi tadilah sehat. Tapi kalau nanda disayangi itu, apa suruh cari? Tolong imbau, tolong panggil kakakmu, panggil abangmu, panggil udamu. Kenapa? Karena itu yang disayang. Begitu juga dengan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahim. Kemudian Al-Malik, Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malik, makna Al-Malik itu memiliki. Memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, yang punya segala-galanya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sehingga begitu kagetnya seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Yusabbih, mereka bertasbih. Luar biasa ciptaan Allah itu. Memang Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kerajaan. Lahul mulku wa lahul hamd. Bagi Allah kerajaan, bagi Allah yang memiliki, walahul hamd, yang pantas dipuja dan dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seluruh kerajaan itu yang memiliki itu hanyalah Allah. Awakku hanya titipan, kita ini hanya titipan. Jabatan titipan, harta titipan, ilmu pun titipan. Allah Subhanahu wa ta'ala berkatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak kami beri kamu pengetahuan, tidak kami beri kamu ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang kami beritahu kepada. Artinya, pemirsa, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
mempunyai nama Al-Malik, maka kita tahu dan faham bahwa kerajaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengenali Allah melalui Asma'ul Husna. Lebih kurang 3 Asma'ul Husna yang kita jelaskan tadi. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Ar-Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Ar-Rahim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Malik. Kemudian kita terjemahkan, kemudian kita fahami maknanya, maka ketika itu kita tahu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang pada hakikatnya segala-galanya. Maka ketika itu kita berkata, Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sana kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Ahad di sana Esa. Makna Esa itu adalah yang punya kekuasaan, yang maha tinggi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah lah semua kerajaan. Allah lah yang berhak dipuji, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah atas tiap-tiap sesuatu qadir, maha menguasai. Semoga ini bermanfaat dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama yang baik itu agar kita selalu mengenal Allah setiap saat. Tahu kita bahwa ini adalah karena Allah, Allah, Allah. Maka yang terbentak di hati kita, yang terbisik di hati kita, bahwa segala sesuatu itu hanyalah Allah dan kita hanya sebagai alat yang Allah beri amanah untuk hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.